السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kata beliau, ini meliputi empat hal. Yang pertama, al-imanu biwuku'ihi, pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Dunia ini tidak akan kekal. Ini diakui oleh kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang yang tidak beragama. Mereka meyakini tidak mungkin dunia ini akan kekal. Mereka tahu berdasarkan apa yang mereka pelajari bahwa satu ketika bumi ini, dunia ini akan musnah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-imanu bi kulli ma dzakarahu Allahu fi kitabih, mengimani apapun yang disebut oleh Allah dan Rasulnya tentang hari kiamat. Ada apa? Yang antum masih ingat dalam hari kiamat ada apa? Hari akhir ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, ada turunnya Nabi Isa, ada Dabbatul Ard yang bisa bicara, binatang melata yang muncul dari dalam bumi dan dia bisa bicara. Apalagi matahari terbit dari barat. Apalagi hancurnya jagat raya alam semesta. Tidak ada yang tidak hancur, tidak ada yang tidak mati kecuali Allah Rabbul Alamin. Kemudian ada ini setelah sangkakala ditiup. Setelah itu mati semua, termasuk sang peniup sangkakala. Diriwayatkan namanya Israfil, tapi ada pembicaraan tentang sanad hadis ini. Karena yang jelas sahih dari nama-nama malaikat hanya siapa kemarin? Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Malik. Ini yang jelas-jelas sahih. Kalau Israel jelas tidak ada. Itu hanya ada di perjanjian lama, perjanjian baru. Rasul tidak pernah menyebut Israel. Sang pencabut nyawa disebut oleh Nabi sebagai Malakul Maut, malaikat maut, bukan Israel. Kemudian Raqib Atid. Raqib Atid nama itu
kalimat itu, kata-kata itu ada di Al-Quran, tetapi tidak sebagai nama seorang malaikat, dua orang malaikat, tapi Raqib yang mengawasi dan Atid yang selalu menjaga. Kemudian Ridwan, ini pun dhaif. Pokoknya yang benar-benar sahih 5 tadi. Israfil diperselisihkan namanya ya. Adapun ada malaikat yang meniup sangkakala, tidak ada perselisihan. Betul-betul ada. Wa nufikha fis sur. Ketika sur itu, sangkakala itu ditiup, mati semua. Tiupan ada berapa kali? Tiupan ada berapa kali? Ada 2 kali. Tiupan pertama, matilah semua yang hidup, hancurlah semua yang ada. Tiupan kedua, hiduplah semua yang mati, ya, termasuk hewan. Sudah kita bahas kemarin. Dan penegasan langsung dari ayat Al-Quran, wa idzal wuhushu husyirat, ketika hewan-hewan buas itu dikumpulkan, dibangkitkan. Jadi bukan hanya manusia. Yang ketiga, disebutkan di sini contoh oleh beliau, al-imanu bima dzukira fil yaumil akhir minal haud. Apa haud? Nah, telaga. Haud bukan Al-Kautsar, beda. Antara haud dengan Al-Kautsar beda. Al-Kautsar di mana? Al-Kautsar di surga. Adapun haud belum sampai surga. Berselisih para ulama, haud dulu baru sirat, apa sirat dulu baru haud. Yang jelas haud belum sampai surga, belum di surga. Kenapa para ulama ketika menafsirkan inna a'tainakal kautsar bawa-bawa istilah haud? Jawabnya, walaupun haud dengan Al-Kautsar tempatnya berbeda, tapi apa? Airnya sama. Air yang ada di haud adalah air dari Al-Kautsar. Barang siapa yang meminum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Oh, tidak haus berarti minum nggak enak dong. Siapa bilang? Ya kalau nggak haus minum nggak enak. Katanya surga penuh dengan minuman enak. Kalau nggak haus ya nggak enak minumnya. Kata siapa? Ya. Antum suka ngopi? Antum ngopi nunggu haus? Enggak kan? Nah. Pak, ngopi Pak. Wah, nggak haus. Ya. Haus nggak haus, ngopi. Karena nikmat. Ya. Dan di surga itu walaupun tidak haus, ada minuman, minum penuh dengan kelezatan, kenikmatan. Di surga ada yang lapar? Tidak ada. Tapi begitu makan nikmat, lezat. Tapi nggak ada yang kelaparan. Ya. Tidak seperti di dunia ini. Mau makan saja nunggu lapar dulu. Kalau nggak lapar makan nggak enak. Itulah dunia. Adapun di surga nanti nggak ada lapar, tapi makan enak, lezat. Dan tidak ada yang apa? Kekenyangan. Tidak ada yang sampai kekenyangan, walaupun makannya banyak. Mungkin satu bakul misalnya, karena saking nikmatnya, dan tidak kekenyangan, begah, kemudian nyender dulu.
ngantuk, ketiduran, nggak ada. Nggak ada ngantuk di sana. Keadaannya fit terus, keadaan fisik yang bagus, nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada ngantuk, dalam keadaan luar biasa bagus fisiknya. Seperti antum bangun tidur kemudian mandi seger kan, nah seperti itu. Gitu. Maka waktu di surga itu betul-betul dihabiskan untuk bersenang-senang, tidak terkurangi. Kalau di kita kan terkurangi, lagi senang-senang menikmati makan, ngantuk, tidur ya. Tentu terkurangi. Orang-orang kaya yang uangnya miliaran ketika tidur, ya tentu dia tidak merasakan. Sama dengan orang-orang miskin yang menderita, ketika tidur ya lupa, sama-sama lupa, gitu ya. Beda dengan di surga. Inilah haud. Dan para nabi, para rasul memiliki haud. Para nabi, para rasul memiliki haud. Haud beliau, ini riwayat ini diperbincangkan ya. Adapun yang jelas sahih adalah haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengajak umatnya untuk meminum air yang ada di haud. Ada peristiwa di mana Nabi memanggil-manggil ashabi, wahai para sahabatku, kemarilah meminum air haudku ini, telagaku ini. Tiba-tiba Allah mengatakan, mereka bukan sahabatmu. Diusir orang itu, diusir. Ada orang yang salah faham dengan hadis ini, mengatakan bahwa ada sahabat Nabi yang buruk. Itu buktinya. Kan beliau mengatakan ashabi, berarti kan sahabat beliau. Ingatan beliau tidak hilang bahwa ini adalah sahabat-sahabat beliau. Sholat di belakang beliau, mungkin jihad bersama beliau, makan bareng beliau. Artinya beliau ingat ini si A, si B, si C. Tetapi oleh Allah diusir ya. Maka ada sebagian kaum muslimin yang salah faham, berarti ada sahabat Nabi yang buruk, yang jelek, yang ahli maksiat, yang diusir dari haud. Kesimpulan ini benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena yang benar itu bukan sahabat beliau. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu apa-apa tentang umat beliau setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu hal yang gaib. Yang beliau tahu yang di depan mata beliau, yang beliau lihat, yang beliau dengar. Apa yang tidak beliau lihat, apa yang tidak beliau dengar, ya beliau tidak tahu, kecuali diberitahu oleh Allah. Dalam hal ini beliau tidak diberitahu oleh Allah ya. Jadi ada orang yang masuk Islam, berbaiat kepada beliau, baca syahadat, sholat di belakang beliau, jihad bersama beliau, makan bareng beliau, dan seterusnya. Begitu beliau wafat, orang-orang ini murtad. Sahabat bukan? Karena syarat sahabat 3 bukan 2. Syarat sahabat itu 3 bukan 2.
Orang sering menyebut cuma dua, apa? Bertemu dengan Rasulullah, dan ketika bertemu dengan Rasulullah itu muslim, beriman. Ya. Karena ketika seseorang bertemu dengan Rasulullah tapi dia tidak beriman, bukan sahabat. Atau berimannya setelah Nabi wafat, juga bukan sahabat. Jadi sahabat adalah satu, bertemu dengan Nabi, dan ketika bertemu dengan Nabi itu dalam keadaan beriman, walaupun bertemu dengan Nabi itu cuman seminggu, cuman 3 hari, bahkan cuman sehari. Bertemu dengan Nabi, berbaiat, baca syahadat, habis itu dia mati, atau Rasulullah yang meninggal, sahabat. 2. Satu lagi, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam. Kalau mati dalam keadaan kafir, bukan sahabat. Tentu Nabi nggak tahu, karena Nabi bukan Tuhan. Tidak diberitahu oleh Allah bahwa si A, si B, si C, ketika engkau meninggal ya Muhammad, dia akan murtad. Tidak diberitahu. Ada 1-2 yang diberitahu, tidak semuanya. Tentu ketika sampai di padang mahsyar, di haud, beliau tidak tahu kalau ini ternyata murtad, bukan sahabat. Maka tetap beliau mengatakan ashabi, ashabi. Betapa batilnya sebagian saudara kita yang mengatakan Rasulullah tahu, Rasulullah tahu, bahkan kita sekarang begini-begini Rasulullah tahu. Ini kufur, ini syirik. Beliau tidak tahu hal yang gaib. Yang tahu hal yang gaib hanya Allah. Ini sedikit tentang haud. Dan di sekitar haud itu ada gelas. Ada gelas yang dipakai untuk minum. Jadi minumnya tidak dengan tangan misalnya, ya, atau mulutnya dimasukkan ke telaga, tidak, tapi ada gelas. Antum tahu jumlah gelas di sekitar haud Nabi ada berapa? Kata Nabi, iya, jumlahnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Luar biasa banyaknya, ya, karena umat beliau adalah umat yang terbanyak, dan beliau menghendaki, menginginkan umat beliau adalah yang terbanyak. Oleh karena itu Nabi menyuruh para lelaki untuk mencari istri yang al-wadud al-walud, yang pengasih dan yang bisa menghasilkan banyak anak. Karena aku akan berbangga dengan jumlah umatku kelak. Ya, kita tinggalkan haud. Nanti kalau masih ada yang tersisa bisa ditanyakan. Kemudian syafaat. Syafaat. Tentang syafaat ini jangan salah paham. Banyak sebagian saudara-saudara kita yang menganggap bahwa syafaat ini segalanya. Nggak mungkin kita bisa masuk surga tanpa syafaat. Nggak mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan tanpa syafaat. Ini keliru. Ini keliru. Bahkan kemarin kita bahas syafaat Nabi buat siapa? Masih ingat? Syafaat Nabi alaihi salatu wassalam itu buat siapa? Pelacur, penjudi, pemabuk, para pendosa. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk umatku yang berbuat dosa besar, pelacur, pezina, penjudi, pemabuk, tapi muslim, beriman,
tapi berbuat dosa besar, itu yang akan mendapatkan syafaat. Ya, adapun orang yang beriman, orang muslim, dan dia jauh dari dosa besar, bisa masuk surga tanpa syafaat. Syafaat itu kan permintaan, permohonan, usul, rekomendasi, tazkiyah, itu syafaat. Untuk memahami istilah syafaat, kita bisa mengambil kisah Mughis dan Barirah. Barangkali antum masih ingat kisah Mughis dan Barirah, suami istri, dua-duanya budak. Kemudian Barirah dimerdekakan, Mughis tidak. Artinya Barirah merdeka, Mughis masih budak. Kita tahu seorang istri yang merdeka ketika suaminya masih budak, maka dia boleh memilih apakah akan terus berumah tangga dengan suaminya yang masih budak atau pisah. Barirah milih pisah. Maka Barirah meninggalkan Mughis, dan Mughis yang masih budak ini pergi mengikuti kemana Barirah pergi, sambil menangis. Ya. Melihat pemandangan ini, bersabda kepada Barirah, wahai Barirah, bagaimana kalau engkau kembali ke Mughis saja, kembali menjadi istri Mughis. Barirah balik bertanya, ya Rasul, apakah ini perintah engkau, perintah utusan Allah yang wajib aku taati, atau cuman syafaat? Atau cuman syafaat? Am huwa syafaat? Nabi jujur, walaupun niat beliau baik, beliau tidak mau bohong, beliau jujur. Seandainya beliau bohong, ya ini perintah seorang Rasulullah, tentu Barirah sami'na wa ta'na. Nabi jujur, enggak, ini cuman syafaat. Asfa'u lahu, ya, intan, aku minta syafaat saja. Artinya aku usul, aku memohon, aku memberikan tazkiyah, rekomendasi, bukan perintah. Demi mendengar jawaban Rasulullah ini, Barirah mengatakan, kalau cuman syafaat ya Rasul, aku tidak akan kembali kepada Mughis. Dari ucapan ini, dialog ini, kita tahu syafaat itu apa. Jangankan syafaat Nabi di hadapan Allah, syafaat Nabi di hadapan Barirah aja tertolak kan, ditolak oleh Barirah. Namanya juga syafaat, sekedar permohonan, apalagi Allah. Maka tidak tepat dan keliru kalau kita terlalu mengandalkan syafaat. Karena sekali lagi, yang akan mendapatkan syafaat beliau itu pelacur, pemabuk, pezina, penjudi, tapi muslim, tapi beriman, tidak syirik. Itu pun sifatnya syafaat, permohonan. Jadi sifat syafaat adalah permohonan Nabi. Ya Allah, selamatkan si A dari neraka. Kata Allah, ya. Ya Allah, selamatkan si B dari neraka. Kata Allah, ya. Ya Allah, selamatkan si C dari neraka. Kata Allah, ya. Ya Allah, selamatkan si D dari neraka. Kata Allah, tidak. Enggak semuanya iya. Tidak semuanya diiyakan oleh Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak berguna syafaat itu kalau tidak diizinkan oleh Allah. Jadi sekedar permohonan, ya. Maka terlalu mengandalkan syafaat, sebagaimana sebagian saudara-saudara kita lalu merasa tenang berbuat maksiat, merasa biasa melakukan banyak dosa, insya Allah dapat syafaat. Ini keliru, ya. Adapun sifat syafaat, bisa saja si fulan yang mestinya
ribuan tahun di neraka menjadi sebulan saja misalnya, atau beberapa hari saja gitu. Ada juga si fulan yang mestinya disiksa di neraka dengan begitu dahsyat, menjadi ringan. Siapa contoh? Siapa contoh? Hanya menginjak bara api dan mendidih otaknya. Abu Thalib. Ini satu-satunya orang kafir, satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat. Syafaatnya pun tidak sampai masuk surga, tetap kekal di neraka selama-lamanya. Tapi yaitu tadi yang paling ringan, karena pengorbanan dan pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi alaihi salatu wassalam luar biasa. Ya. Dan meminta syafaat itu kepada orangnya, bukan kepada Allah. Keliru. Kalau meminta syafaat kepada Allah, keliru. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi kepadaku. Ini keliru besar. Keliru besar. Jadi syafaat itu tadi kan mugis itu lewat Nabi SAW. Kalau mugis langsung ke Barirah, ya bukan syafaat namanya, langsung kan. Syafaat itu lewat orang ketiga. Oleh karena itu sebuah kesalahan besar kalau orang mengatakan, ya Allah, berikanlah syafaat Nabi kepadaku, ya, supaya aku masuk surga, supaya aku selamat dari neraka. Salah besar. Yang nggak salah gimana? Yang nggak salah gimana? Ya Allah, apa? Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Ini yang benar. Kalau ya Allah, berikanlah syafaat Nabi kepadaku sehingga aku selamat dari neraka, ini salah. Ya. Yang benar tadi, atau yang benar juga begini, ya Rasul, ya Rasul, mohonlah kepada Allah supaya aku diselamatkan dari neraka. Itu syafaat. Ya Rasul, mohonlah kepada Allah supaya aku dimasukkan ke dalam surga. Itu benar. Jadi syafaat itu ke Rasul, bukan ke Allah. Namanya juga syafaat. Seperti tadi kan, mugis ke Rasul, bukan ke Barirah. Kalau langsung ke Barirah, ya bukan syafaat namanya, bukan tazkiyah, bukan rekomendasi. Paham ya? Sama ketika antum tidak bisa berhadapan dengan seorang direktur misalnya, karena antum nggak kenal, antum nggak deket, antum kenal dengan manajernya, mungkin teman kuliah atau teman SMA, padahal yang menentukan kebijakan adalah direktur, bukan manajer. Antum minta tolong kepada manajer untuk merekomendasikan, karena manajer kenal sama antum, kenal sama direktur. Kira-kira begitu, agar kita paham. Adapun antum kenal manajer, kenal direktur, ngapain pakai manajer? Iya kan? Antum dekat dengan manajernya, dekat pula dengan direkturnya, yang ngapain pakai manajer? Iya kan? Maka sebuah kesalahan ketika kita memohon kepada Allah
bawa-bawa nama Rasulullah, bawa-bawa nama Nabi Adam, Nabi Musa, Abu Bakar, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ini sebuah kesalahan. Ya Allah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agisna, agisna. Sering kita dengar sebagian orang-orang tarekat seperti itu. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, ya Allah, tolonglah kami, turunkan hujan, selamatkan kami dari malapetaka ini dan seterusnya. Ini sebuah kesalahan. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, jangan sebut-sebut yang lain. Langsung kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Kecuali kita berada di hadapan Rasulullah, baru ya Rasul, tolong doakan kami. Kan sering para sahabat seperti itu. Yang berpenyakit, perempuan hitam yang berpenyakit ayan, ya, ya Rasulullah, inni usra'u fa atakashaf fada'ullaha li. Ya Rasul, aku ini wanita yang sering ayan. Ketika aku ayan, sering tersingkap pakaianku, terlihat auratku. Mohon engkau berdoa kepada Allah ya Rasul, supaya Allah menyembuhkan penyakit ayanku. Gitu. Mintanya kepada Nabi. Nabi yang berdoa kepada Allah. Gitu. Adapun kita langsung minta kepada Allah, misalnya wanita tadi minta langsung kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit ayanku. Jangan bawa-bawa nama Rasulullah. Jangan dengan memakai, dengan kemuliaan Rasulullah, ya Allah, sembuhkan penyakit ayanku. Marah Allah. Ngapain bawa? Karena di mata Allah tidak ada yang besar. Di mata Allah tidak ada yang besar. Di mata Allah semuanya kecil. Ya, nggak ada Allah sungkan, Allah malu, Allah nggak enak karena kekasihnya yang paling mulia Rasulullah Muhammad SAW disebut-sebut. Nggak ada. Allah tidak punya sifat seperti itu. Tidak ada Allah merasa sungkan, nggak enak karena kita menyebut-nyebut manusia termulia. Nggak ada. Nggak ada sifat Allah seperti itu. Bahwa Allah mencintai Rasulullah, betul sekali. Menyayangi Rasulullah, betul sekali. Tapi bukan berarti bahwa Rasulullah itu besar di mata Allah. Enggak. Lalu Allah sungkan, nggak enak kepada Rasulullah. Enggak. Kalau Rasulullah ada rasa sungkan, nggak enak pada Rasulullah, tentu Abu Thalib sudah dimasukkan surga oleh Allah, sudah diberi hidayah. Ayah ibu beliau diberi hidayah. Orang-orang yang sangat beliau cintai diberi hidayah. Tidak. Berarti Allah tidak ada rasa nggak enak, sungkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Semuanya di mata Allah adalah kecil. Bahwa Allah mencintai, menyayangi, merahmati Rasulullah sebagai manusia termulia di muka bumi, betul sekali. Sangat betul sekali. Tapi bukan berarti bahwa Rasulullah menjadi besar di mata Allah. Rasulullah besar di mata kita, bukan di mata Allah. Di mata Allah kecil semua. Nggak ada yang besar. Sampai Jibril, Mikail, surga, neraka, semuanya kecil di mata Allah. Buktinya dihancurkan semua, nggak disisakan. Pada satu saat nanti akan dihancurkan semua. Ya. Yang ada kebalik, gitu. Di hadapan Nabi, di hadapan orang nyebut-nyebut nama Allah, ini yang benar, itu yang hak. Siapa contoh? Zainab putri Nabi alaihi salatu wassalam. Zainab pernah memohon kepada Nabi untuk datang ke rumahnya.
karena anaknya sakit keras, berarti cucu Nabi. Nabi tidak berkenan. Ya, mungkin karena satu urusan atau apa yang lebih besar, ya, bukan sekedar ini urusan keluarga. Tiba-tiba Zainab, ini lewat utusan, ya, tiba-tiba Zainab lewat utusannya mengatakan, wallahi demi Allah, aku mohon engkau datang ke rumahku ya Rasul. Begitu mendengar Zainab bawa-bawa nama Allah, wallahi demi Allah, Nabi langsung berdiri, berangkat ke rumah Zainab, diikuti beberapa sahabat. Itu yang benar. Di hadapan manusia bawa-bawa nama Allah. Jangan di hadapan Allah bawa-bawa nama manusia. Karena sekali lagi di hadapan Allah nggak ada manusia yang besar. Allah tidak ada, mungkin takut, sungkan, nggak enak, nggak ada. Nggak ada satupun yang ditakuti oleh Allah. Nggak ada satupun yang disungkani oleh Allah. Kalau Allah punya rasa sungkan, nggak enak, barangkali anaknya Nabi Nuh tidak akan disesatkan, bapaknya Nabi Ibrahim tidak disesatkan, istrinya Nabi Lut tidak disesatkan, kan nggak enak. Ya nggak enak lah sama Nuh, ya. Mosok anaknya Nabi Nuh aku sesatkan, nggak ada seperti itu, nggak ada rasa nggak enak, rasa sungkan nggak ada, ya. Tidak seperti kita. Kemudian sirat. Sirat ini terbentang antara padang mahsyar dengan surga. Di bawah sirat ada apa? Jahannam. Siapa yang melewati sirat dan sampai ke ujung, maka dia masuk surga. Dan itu sedikit. Itu sedikit. Yang banyak apa? Yang banyak terjatuh dan masuklah ke neraka. Dan ada kalalib yang mengait. Ya. Adapun sirat ini kecil, tipis, seperti rambut di belah 7. Ini tidak ada riwayat dari Nabi seperti itu. Yang nggak kelihatan, ya. Rambut di belah 7, nggak ada. Seperti itu nggak ada. Bahwa sirat ini luar biasa sulit dilewati, betul. Tapi istilah rambut di belah 7 tidak sahih dari Nabi SAW. Ini kan hal yang gaib, tidak boleh ada ijtihad. Harus betul-betul qala Allah wa qala Rasul, betul-betul dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh ada ijtihad. Melewati surat ini ada yang cepat sekali, seperti kilat. Ada yang seperti kuda lari cepat. Ada yang seperti pelari cepat. Ada yang lambat berjalan saja. Bahkan ada yang merangkak. Bahkan ada yang berjalan pakai perut, ngisop. Pelan. Sama pelannya ketika dia mau sholat, ya. Zuhur jam 12, dia sholat zuhur jam 2:30, pelan, ya. Al jaza'u min jinsil amal. Maka dia melewati sirat kelak pelan, ya. Dia pelan meninggalkan maksiat. Tahun 2000 sudah tahu kalau kerja di bank ribawi itu riba haram, tapi nggak keluar-keluar. 2020 baru keluar, pelan, ya. Berbeda dengan orang yang cepat. Begitu dengar dan yakin bahwa
kerja di bank itu haram, wah, dia langsung kemas-kemas, dia langsung proses. Tentu tidak bisa sehari dua hari ya, ya mungkin beberapa hari, seminggu, 2 minggu gitu ya. Keadaan manusia kan beda-beda. Ada yang cepat sekali dalam mentaati Allah, ada yang pelan. Maka di atas sirat nanti sama, walaupun sama-sama masuk surga, ada yang cepat sekali, ada yang pelan, sebagaimana amal kita di muka bumi. Mana ada di antara antum ya, begitu mendengar si fulan terlilit hutang, terancam di penjara misalnya, antum cepat membantu. Al jaza'u min jinsil amal. Kemudian jannah, surga. Siapa yang masuk surga setelah melewati sirat itu? Ketika melewati sirat, apakah otomatis langsung masuk surga? Tidak. Tidak. Terhenti dulu di situ. Nah, disitulah ada istilahnya hisaban yasira. Hisab yang mudah, hisab yang ringan, hisab yang saling memaafkan. Hisab sesama kaum muslimin, nggak ada yang kafir. Yang kafir sudah terjatuh semua ke jahanam. Tinggal yang muslim, tinggal yang beriman semua. Di situ ada obrolan, pembicaraan. Teringat, dulu kamu pernah nginjek kaki saya di kereta waktu itu. Oh iya, ya sudah, saya maafkan. Nah, kira-kira begitu. Dulu kamu pernah begini, ya sudah, mulai hisaban yasiro, saling memaafkan. Tapi ingat ya, dan itu sesama muslim. Lalu kejadian di padang mahsyar terulang lagi, ketika para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, kaum muslimin semuanya sudah selamat dari sirat, tapi belum bisa masuk surga, karena surga masih tertutup gerbangnya. Karena ada pintu gerbang, dan pintu gerbang harus dibuka. Masuk loncat ya, harus dibuka. Kejadian di padang mahsyar terulang lagi. Apa? Mereka menyangka bahwa yang berhak membuka gerbang surga adalah manusia pertama, Adam. Maka mereka berbondong-bondong kepada Nabi Adam, datang memohon kepada Nabi Adam untuk membuka gerbang itu. Nabi Adam tidak sanggup, menyarankan untuk datang kepada Nabi Nuh. Maka berbondong-bondonglah menghadap Nabi Nuh. Nabi Nuh sama, tidak sanggup. Nabi Nuh menyarankan untuk datang ke Nabi Ibrahim, sama dengan di padang mahsyar. Cuma di padang mahsyar kan syafaatul uzma, memohon kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam berdoa memohon kepada Allah supaya Allah memulai mengadili manusia satu persatu, tidak dibiarkan seperti itu. Itu di padang mahsyar. Ini ya istilah kita sudah di depan surga. Ya. Nabi Ibrahim tidak sanggup, menyarankan ke Nabi Musa. Nabi Musa sama tidak sanggup, menyarankan ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak sanggup, menyarankan ke Nabi Muhammad SAW. Dan akulah, kata Nabi, akulah yang diberi kemuliaan oleh Allah membuka gerbang surga itu. Dan beliaulah manusia pertama yang masuk surga, karena beliau yang membuka tentunya.
Dan setelah masuk surga, hidangan pertama yang disuguhkan apa? Min kabidil hut, hati ikan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaan Abdullah bin Salam, si Yahudi yang akhirnya masuk Islam, 3 pertanyaan. Kenapa anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Tanda besar pertama datangnya hari kiamat, dan hidangan pertama yang akan disantap oleh penduduk surga. 3-tiganya dijawab oleh Nabi dengan benar, dan akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya, 1 atau 2 ya pendeta Yahudi yang masuk Islam. Selebihnya kafir semua. Bahkan Nabi mengatakan seandainya ada 10 saja, nggak usah banyak-banyak, 10 saja pendeta Yahudi masuk Islam. Pendeta tentu berilmu, tahu ilmu, tahu persis bahwa Rasulullah itu Nabi, Rasul, benar, nggak bohong. 10 saja, maka habis Yahudi. Artinya semuanya akan masuk Islam. Ya. Tapi sayang cuma 1 atau 2. Wanar, neraka. Tentang neraka luar biasa. Tidak ada keburukan seburuk neraka. Ketika para malaikat termasuk Jibril melihat neraka pertama kalinya, malaikat mengatakan, kami belum pernah melihat keburukan seburuk ini. Dan ketika Allah bertanya kepada mereka, para malaikat, mungkinkah ada manusia yang akan masuk neraka? Malaikat mengatakan, nggak mungkin ada, nggak mungkin ada. Kenapa? Ya baru melihat dari jauh saja sudah lari, baru mencium bau busuknya saja sudah lari menjauh, baru merasakan panasnya dikit saja sudah lari menjauh. Gimana masuk neraka? Gitu. Lalu neraka itu oleh Allah dikasih hijab, ditutup. Ya, neraka itu dikasih hijab, ditutup pakai apa? Hujibatin nar bisyawat, dengan sesuatu yang indah, bagus, wangi, menawan, luar biasa. Tertutup keburukan neraka oleh keindahan yang Allah bikin. Dilihat dari luar, bagus, wangi, menawan, menggiurkan, menggairahkan. Lalu Allah bertanya, sekarang bagaimana menurut kalian? Para malaikat menjawab, kalau begini ya Allah, nggak ada yang tidak masuk neraka, semuanya akan masuk neraka, terkecoh, tergiur, karena harum, indah, menawan, menakjubkan. Begitu pula surga yang indah luar biasa, ditutup oleh Allah dengan duri, kotoran, sampah yang nggak enak. Dan malaikat pun sama mengatakan, kalau begini caranya tidak ada manusia yang akan masuk surga, karena baru mencium baunya saja sudah lari, baru melihat keburukan dari luar sudah lari menjauh. Dan apa yang diucapkan oleh malaikat sekarang sedang kita saksikan. Betapa manusia, bahkan kaum muslimin, menjauhi surga, mendekati neraka karena nikmat lezat. Korupsi itu kalau nggak ketahuan kan nikmat lezat. Ya, sholat apalagi bangun malam kan nggak enak, nggak lezat. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.